Kalau begitu, kita sambut bersama. Ini dia Dr. Nunki Andrea Samudra, spesialis anak. Boleh beri tepuk tangan di tempat masing-masing. Yeay, terima Malam, kasih. dokter. Selamat malam, Mbak Frisil. Luar biasa sambutannya, udah kayak mau konser kita ya. Karena ini hari terakhir, harus tetap semangat dan ekstra pokoknya hari ini. Oke, apa kabar dokter? Baik, apa kabar Mbak Frisil? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah, saya Oke. juga baik dan sehat. Dan malam hari ini kami persilahkan waktu dan layar kepada Dr. Nunki Andrea, spesialis anak, dan tentunya waktu pemaparan materi 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A selama 1 jam. Silahkan, dokter. Oke, terima kasih Mbak Frisil. Selamat malam, Mom semua. Mungkin juga ada Dad di sini ya. Senang sekali malam ini saya bisa bareng dengan MPASI Bayi Sehat, ketemu Mom sama Dad semua di sini untuk membahas mengenai tekstur pada anak. Luar biasa sekali, saya selalu bangga ya sama orang tua yang memanfaatkan waktu luangnya atau bahkan waktu sempitnya tetap dimanfaatkan, tetap dicari waktu gitu ya, dibela-belain untuk mendapatkan informasi lebih dalam mendampingi si kecil. Memang penting sekali, apalagi periode MPASI adalah periode 1000 hari pertama kehidupan ya, termasuk di dalam 1000 hari pertama kehidupan yang kalau kita sukses di periode 1000 hari pertama itu, anak bisa tumbuh dengan cemerlang ya, sehat badannya, cerdas otaknya. Kemudian sayangnya kalau sudah lebih dari 1000 hari pertama kehidupan dan pada saat 1000 hari pertama kehidupannya agak kurang-kurang, misalnya, itu tidak bisa diperbaiki. Kalau udah stunting lebih dari 2 tahun, mungkin tinggi badannya bisa terkejar, tapi potensi kecerdasan tidak lagi. Karena itu, mumpung Mom sama Dad, si kecilnya lagi kurang dari 1000 hari pertama kehidupan, ayo kita berikan yang terbaik. Malam ini saya akan share screen, kita akan mulai presentasinya ya. Oke, hari ini pembahasan yang menjadi topik terakhir ya, berarti mengenai ketepatan tekstur MPASI untuk mengoptimalkan kebutuhan gizi anak. Jadi tekstur apa sih yang tepat buat anak gitu ya? Apa tekstur yang pas untuk diberikan ke si kecil? Nah, kalau kita bicara tekstur ya, pemberian MPASI dengan tekstur yang tepat bukan cuma mampu mencukupi kebutuhan nutrisi, tapi juga sebagai sarana stimulasi agar anak mencapai keterampilan makan yang baik. Jadi selama ini kita memikirkan bagaimana supaya makanan itu masuk gitu ya. Tapi ternyata bukan cuma itu. Berapa banyak yang masuk? Nah, kemudian setelah berapa banyak yang masuk, bagaimana kualitas makanan tersebut? Artinya kalau kita kasih anak makan bubur aja, buburnya hanya isi nasi saja. Jadi hanya bubur nasi, nggak pakai apapun, nggak ada lemaknya, nggak ada proteinnya, maka kalorinya rendah sekali. Walaupun dia makan 2 mangkok, sangat mungkin berat badannya tetap nggak naik. Kalau berat badan anak nggak naik, ujung-ujungnya apa? Stunting ya, 1 bulan nggak naik, 2 bulan nggak naik, 3 bulan nggak naik. Lama-lama tinggi badan terganggu dan anak kemudian menjadi stunting itu yang kita tidak inginkan. Terus, nah, perkembangan keterampilan makan, mulai dari 0 sampai 6 bulan, bayi itu bisa masak dengan baik, ya. Bisa, kalau rutin, ada namanya, kalau bayinya kita sentuh pipinya gitu, nah dia nyariin payudara ibu gitu ya. Kalau kita sentuh sebelah kiri, dia nyariin, ngikutin kemana disentuh pipinya gitu. Itu namanya refleks. Jadi makannya bayi, menghisapnya bayi atau pada saat dia menempel di payudara ibu dan dia melakukan penghisapan untuk dia mendapatkan cukup ASI, itu merupakan gerakan yang refleks. Tapi seiring dengan bertambahnya berat badannya, usianya, kemudian semakin besar, dia ada maturasi neurologis. Apa itu maturasi neurologis? Artinya saraf-saraf dia ya yang ada kaitannya dengan kemampuan minum, kemampuan makan itu semakin berkembang. Nah, di usia 6 sampai 24 bulan juga ada gerakan volunteer ya, pertumbuhan anaknya tambah besar, makin matang usia dia, makin matang sarafnya, makin matang otot-ototnya, dan dilakukan proses belajar dari di usia rentang ini, nih, usia MPASI nih ya, belajar 6 sampai 24 bulan, anak dilatih, akhirnya dia melakukan
makan itu dengan penuh kesadaran. Dia buka mulut karena ada sendok datang, dia ngunyah karena dia merasa nih makanannya kasar, harus dilembutkan. Dia melepeh karena misalnya makanannya terlalu keras, tidak bisa dia haluskan, tidak bisa dia telan dengan mudah. Itu adalah gerakan-gerakan yang disadari oleh anak. Nah, setelah dia makin besar, makin rajin dilatih, makin rajin belajar, ya belajar makan ya, bukan belajar baca buku. Akhirnya jago makan di usia lebih dari 2 tahun, makan dengan terampil. Mungkin mom and dad ya sering lihat anak-anaknya selebgram atau siapa gitu. Kalau makan kok jago banget deh dok, saya suka stres kalau ngelihat anak-anak di Instagram makannya tuh jago banget, bisa nyobek ayam, bisa nyobek rendang gitu dengan sangat terampil. Padahal anak saya masih ngemut, masih ngelepeh, itu gimana ya dok? Nah, malam ini kita akan bahas bagaimana mempersiapkan si kecil untuk terampil makan supaya di 2 tahun bisa melakukan hal-hal tersebut, ngunyah dengan baik gitu ya. Perubahan struktur anatomi mulut. Jadi mulut kita, mulut anak itu ada bentuknya ya. Pada saat lahir, rongga mulut anak relatif kecil, lidahnya gede, memenuhi rongga mulut. Terus bagian dalam pipi juga tebal gitu. Itu mempersiapkan anak untuk menyusu. Pada usia 4 sampai 6 bulan, rahang itu bertumbuh ke depan dan ke bawah ya. Jadi rahang bawah, rahang atas itu bertumbuh semakin dipersiapkan untuk mulai makan. Kemudian pada usia lebih dari 6 bulan, lidah lebih leluasa ke kanan dan ke kiri. Dia bisa geser makanan ke pipi sebelah kiri, membalikan lagi makanannya ke pipi sebelah kanan, sudah mulai ada pergerakan lidah. Padahal awalnya lidah itu cuma nempel sama rahang, rahangnya naik turun, lidahnya juga naik turun, nggak bisa melipirkan makanan ke pipi gitu ya. Akhirnya semakin dia besar, kemampuan tersebut juga kalau semakin dilatih akan semakin bagus. Kemudian lidah akan lebih leluasa bergerak. Terus kita juga harus pahami, ini teori ya, proksimal distal. Jadi kematangan motorik anak ya, motorik halus lebih tepatnya, itu dari bagian tengah ke bagian pinggir badan. Jadi sebagai contoh, kalau kita memperhatikan bayi yang kecil banget ya, kurang dari 6 bulan dalam posisi tidur, mungkin eh, apa namanya, orang tua menyadari bahwa anak tuh hanya gerak bagian bahunya aja atau lengan atasnya aja. Tapi lama-kelamaan dia membawa tangannya ke tengah, lama-lama jarinya terampil, lama-lama bisa meraup, lama-lama bisa menjimpit. Artinya anak itu matang bagian tengah tubuhnya dulu dan geser ke samping. Proksimal artinya lebih dekat dengan batang tubuh, jadi kemampuan motorik di proksimal akan lebih matang, lebih jago duluan untuk bergerak dibandingkan bagian yang lebih jauh dari batang tubuh. Kenapa saya bahas ini? Ada kaitannya sama keterampilan makan. Kita kan mau naikin tekstur dengan aman supaya anak asupannya bagus, tapi kita juga harus mengerti apakah anak kita sudah waktunya dinaikin tekstur, udah ada kemampuannya, perkembangannya di tahapan usianya udah cocok belum dikasih tekstur demikian. Itu kita harus pahami ya. Nah, kalau bagian tengah tubuh tadi sudah dibahas nih, bagian tengah kira-kira leher bagian tengah sama dada itu bagian tengah tubuh. Tapi kalau udah mulai ke pinggir ya, bahu itu mulai eh, bagian proksimal tetap dekat dengan batang tubuh bagian tengah. Kemudian rahang juga letaknya dekat dengan bagian tengah tubuh ya, kalau rahang. Sedangkan bibir gitu kan lebih jauh daripada rahang. Terus kemudian tangan anak lebih jauh daripada bagian eh, tengah tubuh. Nah, jika bagian proksimal atau bagian tengah tubuh ini belum stabil, maka seluruh fungsi bagian pinggir-pinggir belum bagus. Sehingga kalau anak kita lihat dia udah siap makan belum ya? Makannya gimana? Boleh nggak pakai bouncer? Karena lehernya belum kuat dok, jadi saya pakaiin bouncer. Berarti artinya anak belum siap makan, belum boleh dikasih makanan. Karena kalau dia pakai bouncer, lehernya agak nyender ke bouncer, dia tidak duduk tegak lurus gitu, dan rahangnya cuma jatuh gitu ya, hanya menerima makanan secara pasif karena disuapin mamanya, disuapin lagi, jadi dia cuma nelen doang, gelegak, gelegak, gelegak. Beda halnya kalau dia duduk. Dia akan menyangga rahangnya sendiri dan berusaha melatih gerakan-gerakan rahang. Kemudian perkembangan fungsi fisiologis ya. Jadi anak yang awalnya gampang uwe, gampang gagging, nah refleks muntahnya semakin ke belakang, semakin hilang. Jadi kalau kesentuh lidahnya nggak gampang uwe, kesentuh bagian tengah apa bagian dalam pipi nggak gampang uwe ya.
Kemudian hilangnya refleks rooting yang tadi, yang kalau disentuh pipinya dia mau nyari susu itu udah nggak ada lagi. Pada saat dia di usia yang siap untuk mendapatkan MPASI. Kemudian kemampuan mengambil makanan dari sendok dengan bibir dan menggerakkan makanan ke belakang. Jadi hap gitu, kemudian ditelan, ini sudah mulai ada pada anak yang siap MPASI. Kemudian usia 6 bulan, makanan yang solid pada gusi memicu pola mengunyah. Jadi dia merasa ini ada apa sih di mulut aku gitu ya. Akhirnya dia ada gerakan rahang ke atas dan ke bawah. Itu gerakan rahang yang nomor satu. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, ini saya rasa tabelnya sudah sangat terkenal ya. Udah kemana-mana. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kita bagi 3 bulan, 3 bulan. Di usia awal MPASI 6 sampai 9 bulan, ini kan ada kemampuan perkembangan yang nggak bisa dipisahkan terhadap proses naik tekstur. Pada saat usia 6 sampai 9 bulan, bayi bisa pindahin makanan dari satu sisi mulut, pipi sebelah kiri ke pipi sebelah kanan, dan sebaliknya. Kemudian gigi depannya sudah mulai tumbuh untuk yang giginya tumbuh ya, kalau belum juga nggak apa-apa, jangan minder. Kemudian bayi dapat menelan makanan dengan tekstur yang lebih kental yang non susu, bukan cairan. Nah, karena itu tekstur yang disarankan adalah puree ya, atau makanan yang dilumatkan halus, atau makanan saring atau mash, makanan yang ditumbuk halus ya. Kemudian di usia 9 sampai 12 bulan mulai jago nih, orang motor semakin berkembang, kemampuan motorik mulut dan saraf mulut semakin berkembang, dia bisa ngatupin makanan. Jadi kalau kita kasih sendok, ada makanan ini dia bisa set sampai licin sendoknya kayak kita makan gitu ya. Awalnya kan cuma nerima hap-hap. Ini sekarang bisa dia licinin sendoknya. Kemudian dia bisa gigit makanan dengan tekstur yang lebih keras, karena itu finger food bisa dimulai di sini. Apalagi kalau giginya sudah mulai tumbuh. Nanti kalau giginya belum tumbuh gimana dok? Ya fingerfoodnya kita pilih yang nggak pakai gigi, bisa tetap hancur di mulut ya. Di sini teksturnya adalah cincang halus atau cincang kasar naik bertahap, dan satu lagi adalah finger food atau makanan yang seukuran jari, bisa digenggam oleh anak, kemudian lembut gitu ya, hancur di mulut, dan uh, tidak apa ya, menyebabkan tersedak, tidak rawan tersedak. Misalnya kacang gitu kan berbahaya, atau anggur yang licin itu sangat berisiko. Jadi jangan sampai finger food berbahaya buat anak gitu, karena lagi masa belajar. Kemudian 12 sampai 23 bulan alias toddler ya, atas 1 tahun, ini sudah kalau kita sukses naikin tekstur makanannya, udah tahapan makanan keluarga. Jadi orang tua nggak bingung lagi nih anak bisa makan apa ya, aduh repot masak MPASI, berikan aja makanan yang di rumah karena keterampilan makan sudah tercapai gitu. Udah makan nasi, kadang lebih awal. Banyak juga pasien-pasien saya cerita, dok ini gimana ya umur 10 bulan udah nggak mau lagi nasi lembek, maunya nasi biasa, soalnya ngelihat kakak. Kan children see, children do ya. Kadang dia tertarik makanan kakaknya, kemudian saat dilatih dan dilatih, mulutnya mulai terbiasa, kemampuannya pun berkembang. Akhirnya dia naik tekstur sebelum waktunya. Itu bisa saja terjadi karena setiap anak baik perkembangannya itu ataupun pertumbuhannya berbeda-beda. Ini untuk mendeskripsikan tadi ya, kalau yang 6 sampai 9 bulan makanan yang dihaluskan hingga bubur kental, makanan yang dilumatkan, kemudian 9 sampai 12 bulan makanan cincang halus, cincang kasar, dan finger food yang dapat digenggam, 12 bulan makanan keluarga. Atau kalau kita pecah lagi atau kita sederhanakan lagi, contohnya kira-kira seperti ini ya, mash atau puree, dia hancur lebur gitu, tapi kental, nggak boleh keenceran. Kalau tekstur itu keenceran, banyakkan airnya daripada makanannya. Apa yang terjadi? Kalorinya bisa rendah sekali. Nanti kita sampai ke sana pembahasannya. Kemudian 8 sampai 10 bulan, ini sudah cincang halus, cincang kasar, bubur kasar seperti ini, naik ke nasi tim ya. Kemudian finger food. Finger food apa aja? Tergantung ya, mau ngenalin apa. Kita juga boleh lihat-lihat situasi. Artinya gini, kalau anak kita beratnya lagi seret, makannya lagi dikit, MPASI utamanya lagi nggak habis, maka finger food itu menjadi sarana untuk nebeng kalori yang tinggi. Mau suiran ikan, suiran ayam, kemudian keju yang diparut, kemudian apa ya, telur yang direbus, dibelah 4 gitu vertikal supaya bisa digenggam,
alpukat iris, bukan alpukat lumat gitu. Nah, itu menjadi sarana untuk naikin berat badan anak. Tapi gimana kalau anak kita lagi bagus nih? Wah, makan utamanya lahap banget, Dok, lancar, masuk semua, ASI-nya juga masih banyak. Nah, finger food bisa buat bersenang-senang, mau pakai semangka, mangga, buah-buahan aja, atau sayuran kukus, boleh, silakan. Dan diantaranya ya, kalau kalau lagi pengen coba juga, anak pengen diperkenalkan juga, silakan. Kemudian 10 sampai 12 bulan nasi tim atau nasi lembek, kemudian transisi di atas 12 bulan sudah kita harapkan sudah bisa makanan keluarga. Bagaimana cara mencapainya ya? Perhatikan tanda-tanda anak siap naik tekstur. Anak sudah terbiasa menelan tekstur sebelumnya. Dia udah lahap, udah pokoknya kecil deh dok, 10 menit buburnya habis gitu. Nah, anak sudah dapat memindahkan makanan ke sisi mulut kanan dan kiri dengan bunda. Kalau anak sedang mengunyah, perhatikan pola gerakan kunyahannya. Ini juga bisa menjadi bahan cerita ayah sama bunda ya, mom and dad, cerita ke dokter anaknya si kecil, dok, kok anak umur 12 bulan ngunyahnya belum diputer-puter ya dok, ngunyahnya cuma buka tutup gitu. Itu menjadi pertimbangan dokternya apakah anak mengalami keterlambatan oromotor, perkembangan oromotor. Jadi kita setiap anak mengunyah harus diperhatikan. Kalau dia sudah bisa memindahkan makanan ke sisi mulut kanan dan kiri dengan mudah, udah terlihat gerakan mengunyah ya, dia bisa menghaluskan makanan. Kemudian dia sudah bosan dengan tekstur sebelumnya yang tadi saya ceritakan. Maunya makanan kita dok, makanan dia sendiri nggak disentuh gitu ya. Kemudian duduknya semakin tegang karena tadi salah satu eh, latihan atau tanda kesiapan anak adalah posturing makin tegak. Dia duduknya tegak, bahunya lurus, punggungnya lurus itu, dan dia mampu menyangga rahangnya sendiri untuk naik turun, kunyah 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 kunyah. Nah, yang seperti itu, tanda-tanda klinis seperti itu, Bunda bisa apa namanya, mom and dad bisa naikin teksturnya. Kemudian ini ada jurnal ya, kita akan bahas sedikit kenapa, apa hubungannya eh, tekstur yang oke dengan pencegahan stunting. Apa hubungannya? Stunting bukannya harus dikasih protein. Emang kalau proteinnya bubur aja dimasukin protein masih kurang gitu. Kita akan membicarakan masalah kualitas dan kuantitas ya nanti ya. Ini tentang poor weight gain atau weight faltering. Jadi berat badan seret atau berat badan yang susah naiknya pada anak 7 sampai 12 bulan ternyata penyebabnya adalah feeding problems. Artinya dia nggak bisa ngunyah, dikasih makanan yang teksturnya naik nggak bisa dihancurin, melepeh. Nah, ini eh, apa atau ASI eksklusifnya kelamaan 6,5 bulan, bundanya nggak pede-pede mulai bisa, kemudian terlambat naikin tekstur bisa, anaknya menolak makanan atau dia alergi pada suatu makanan itu dianggap sebagai penyebab tersering berat badan anak tidak naik. Kemudian di atas 12 bulan penyebabnya adalah eh, anak sudah mulai, kan ada neofobia ya, anak pilih-pilih makanan di atas 1 tahun dan makin berat di usia 2 sampai 6 tahun. Nah, itu semakin berat kondisi seperti itu, kemudian ada gangguan makan akibat gangguan perkembangan yang lain juga bisa. Kita ngomongin kebutuhan kalori dari MPASI. Ini saya highlight bahwa ini adalah start from, alias mulai dari. Kalau anak mom and dad bisa makan lebih banyak dari ini, ya harus ditambahin responsive feeding. Anak bisa ngabisin 3 sendok makan, tambahin jadi 4. Anak bisa ngabisin 4, tambahin jadi 5 gitu. Dok, ini mah 200 kalori, cuma buburnya dikit banget. Anak saya masih kuat lebih, dok, tambahkan. Tapi ini adalah start from, dan ini harus dipenuhi dari makanan ya. 6 sampai 8 bulan sekitar 200 kalori, 9 sampai 11 bulan sekitar 300 kalori, 12 sampai 23 bulan sekitar 550 kalori. Dan ini juga dipengaruhi sama berat badan. Kalau bayinya tinggi besar gitu, pasti jelas lebih dari ini mulanya. Anak saya umur 6 bulan 8 kilo terus tapi tinggi gitu dok ya, nggak overweight, nggak obesitas, memang tinggi besar gitu. Ya pasti MPASI-nya nggak 200 kalori mulainya, bisa 260, bisa 280, lebih-lebih sedikit ya. Semakin bertambah usia anak, kebutuhan kalori untuk menjamin pertumbuhannya semakin meningkat. Artinya kalau kita mengibaratkan apa ya, hmm, misalnya gini, untuk naik berat badan 240 gram di usia 1 tahun ke 1 tahun 1 bulan, anak harus memakan 550 kalori makanan
dan ASI 500 sampai 700 ml. Artinya kalau kebutuhan dia terpenuhi, susunya cukup, makannya cukup, baru anak itu beratnya bisa naik, tingginya bisa naik, dan dia bisa tumbuh dengan baik. Ini kita nggak ngomongin penyakit ya, kalau dia sehat yang kita omongin, kalorinya harus cukup. Bagaimana kalau umur 1 tahun, masih makan bubur, nggak bisa naik tekstur, dikasih protein hewani melepeh, itu akan menjadi problem. Artinya makanan yang semakin padat, kalorinya semakin tinggi, anak tidak bisa lakukan. Makanannya tetap makanan dengan kalori rendah, jumlahnya sedikit, dan itu bisa bermasalah. Kebutuhan asupan harian tidak tercukupi, beratnya juga nggak naik-naik. Kalau berat nggak naik, tinggi badan jadi nggak naik. Ujung-ujungnya stunting. Nah, itu yang kita akan cegah bersama-sama. Ini tadi sudah kita bahas. Semakin padat makanan, semakin tinggi kalorinya. Saya ambil satu contoh bubur nasi. Ini kalau kita browsing ya, saya ambil dari Fat Secret, mungkin akan bervariasi pada setiap situs, tapi bubur nasi 100 gram, ya kalau pakai berat dalam gram, kalorinya 72. Artinya lambung anak ini kan terbatas. Kalau misalnya kita, yang penting kan banyak dok masuknya gitu, tapi banyaknya sama-sama ukurannya segitu, tapi kalorinya jauh lebih tinggi gitu. Contohnya gini, bubur nasi 100 gram kalorinya 72, lemaknya 0,54, karbohidrat 15,6, protein 1,5. Nah, nasi putih 100 gram nih sama-sama beratnya 100 gram nih. Kalorinya lebih tinggi, lemaknya lebih tinggi, karbohidrat lebih tinggi, protein 2 kalinya. Apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa semakin padat makanan, maka semakin tinggi densitas nutrisi di dalamnya, ya kepadatan nutrisi di dalamnya, dan hal tersebut mendukung anak untuk tumbuh dengan baik dan enggak stunting. Maka kita perlu menaikkan bertahap tekstur anak supaya dia jago makan gitu ya. Ini juga sebagai gambaran, ini saya ambil dari satuan bahan penukar, juga banyak, ini tinggal Google aja ya. Ini sebagai contoh, satu satuan mengandung 175 kalori, 4 gram protein, dan 40 gram karbohidrat. Kalau ini sama semua, jadi kalau nasi 100 gram, dia mengandung 175 kalori. Cerita gitu, nasi tim 200 gram, dia mengandung 175 kalori. Bubur beras 400 gram mengandung 145 kalori. Artinya kalau bisa anak makan 100 dan dapat 175 kalori, dia kan nggak perlu makan bubur 400 untuk mendapatkan 175 kalori. Kapasitas lambung dia terbatas, semakin padat makanan, semakin tinggi kalori, semakin tinggi densitas nutrisi di dalamnya, dan hal tersebut menunjang berat badannya supaya bagus gitu. Nah, ini kita bayangkan aja, kita beli bubur ayam, ayamnya ayam suwir, sampai kecil suwirnya ya. Ini artinya udah capek ngunyah anak, atau misalnya dia bosan mengunyah, kalorinya nggak sebanyak kalau anak mampu makan ayam utuh. Jadi itu kalori satu, kemudian jumlah protein yang didapat, kemudian macam-macam ya, kalau kita mau tambahin minyak lagi, jumlah minyak yang didapat, dan lain-lain. Nah, yang seperti ini bisa menjadi bayangan bahwa tidak hanya bubur dan nasi, tapi juga ayam cincang dengan ayam utuh, daging yang dicincang kecil-kecil, sama anak yang mampu menyobek daging dan makan dengan utuh, itu tentu akan mendapatkan asupan yang lebih baik. Nih ya, sebagai bahan kesimpulan, tekstur yang lebih padat memungkinkan anak menerima asupan lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan. Gimana sih cara naikin tekstur? Nah, tadi kita udah bahas. Pastikan dia udah siap, sesuai sama usianya, jangan 6 bulan dikasih nasi gitu ya, mulutnya, oromotornya, kemampuannya belum ada, tapi sudah dikasih yang di luar batasannya anak. Kemudian kenalkan secara perlahan. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa untuk mendapatkan anak yang terampil makan di umur 2 tahun, perlu pengenalan yang luar biasa. Setiap hari dilatih, anak diizinkan memegang, mengeksplor, mencium makanannya. Mungkin ekstrimnya sampai dijadiin krim rambut dulu, sampai dijadiin lotion dulu sama anak. Kita tugasnya sebagai orang tua adalah mengarahkan. Coba dicicip, nah enak, yuk cobain. Mama udah bikin nih, cobain finger foodnya nih, ada kentang goreng, ada ubi goreng, cicipin coba nak, gitu misalnya. Ya, pertama dilempar dulu, oke lah. Yang kedua dicium dulu, kayaknya enak nih makanan. Yang ketiga cuma dijilat doang dok, habis itu dibejek terus dilempar.
biarkan. Tapi pajan kan terus, pengenalan bisa sampai 10 sampai 15 kali. Jangan lupa kita ini pasukan pantang nyerah, ditolak besok latih lagi anak makan dengan terampil. Dia finger foodnya boleh digonta-ganti tekstur, wanginya, warnanya, sehingga sensori anak tuh hidup semua. Dia melihat makanannya menarik, dia sentuh boleh sama mamahnya disentuh, dia boleh menyentuh makanan walaupun mamanya habis itu ngepel 3 kali sehari gitu ya. Dia boleh gigit doang dan melempar, tapi tidak ada stres di situ, tidak dimarahi, tidak disudahi, tidak dibentak gitu. Dia boleh coba gigit satu, abis itu nggak mau lagi. Artinya anak diizinkan mengeksplor makanannya supaya sensorinya nyala semua, karena sensori adalah dasar dari belajar awal ya untuk anak. Kemudian tekstur, mulai dari satu porsi makanan per hari, naikkan tekstur per komponen makanan dan nggak sekaligus, biarkan anak mengeksplor atau menyentuh makanan yang dikonsumsi, warnanya menarik, tetap terapkan feeding rules. Kenapa sih kita penting nerapin feeding rules? Karena kalau dia kelaparan, dia akan dalam tanda kutip lebih terpaksa untuk ya udah deh aku makan deh gitu ya, namanya juga lapar. Ini contoh cara menaikkan tekstur, misalnya 1 dari 3 kali waktu makan ditingkatin bertahap. Sarapannya lembut, siangnya lembut, makan malamnya kasar. Atau mau sebagian, boleh. Misalnya pagi bubur halusnya 80%, bubur kasar 20% diaduk. Terus siang begitu, sore begitu. Besoknya ditingkatkan 50-50, 50% kasar, 50% halus. Sukses. Naikin 70 kasar, 30 halus. 3 kali sehari. Lama-lama 100% kasar semua gitu. Itu boleh. Atau seperti ini, salah satu komponennya. Buburnya tetap lembut, tapi lauknya cincang kasar, atau cincang halus, sayurnya cincang kasar atau cincang halus. Artinya anak belajar bertahap, jangan semuanya bareng kasar semua, yang ada gagging, muntah semua, terus kadang menjadi trauma bagi anak ya. Nah ini dia, sensitive period for food acceptance in infancy. Di periode 1 tahun pertama ya adalah periode yang sangat penting pembelajaran naik tekstur. Tapi ternyata bukan cuma tekstur yang dipelajari di usia ini, tapi juga apa namanya rasa. Jadi semakin bervariasi MPS yang Momendet berikan, semakin anak belajar rasa pahit, rasa asin, rasa bukan asin ya, mungkin gurih gitu, umami ya. Terus kemudian manis, kemudian agak asam, itu menjadi awal pengenalan sensori mulutnya. Terus kemudian yang bervariasi puding yang dingin atau makanan yang hangat, mashed potato yang hangat dan lain sebagainya, itu juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan selain naik tekstur. Variasi suhu, variasi tekstur, variasi rasa itu penting. Nah, ini proses 1 tahun ini, kalau sudah lewat, terus kita baru nyesel, anak 1,5 tahun, baiklah akan saya naikin sekarang karena baru ikut webinar. Anak sudah kehilangan masa penting itu, masa periode sensitif itu. Dan periode itu tidak bisa terulang. Akhirnya mungkin akan struggle untuk menaikkan kemampuan mengunyahnya, dan kadang-kadang sudah perlu bantuan terapis untuk latihan oromotor. Gitu. Itu sayang ya, sayang. Jadi kalau anak kita masih di umur kurang dari 1 tahun yang belum naik tekstur, segera ya, segera. Itu fase periode sensitif. Kemudian ada lagi jurnal. Ada tulisan gini, delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects childhood acceptance at feeding at 7 years of age. Ini penelitiannya diuji pada anak-anak yang umurnya 7 tahun, yang waktu kecilnya telat naik tekstur. Ternyata banyak gangguan makannya. Dia pilih-pilih makanan, nggak suka tekstur tertentu kalaupun mau makanannya, banyak ya problemnya. Dan di sini ditegaskan kembali naik tekstur paling lambat adalah usia 9 bulan. Memberi makan anak yang sedang sakit. Kita sering baca ya, misalnya ibu-ibu curhat, aduh anak saya tumbuh gigi, saya turunin teksturnya. Anak saya demam, saya turunin teksturnya. Apa hubungannya? Anak saya cacar dok, saya turunin teksturnya. Padahal yang sakit kulitnya ya. Anak itu pada saat sakit kehilangan selera makan, karena secara fisiologis memang ada fungsi apa namanya, kan kita akan ada nafsu makan itu ya, ada regulasinya, dan regulasi tersebut terganggu karena sakit, karena adanya virus, adanya kuman, adanya
peradangan inflamasi di dalam tubuh. Sangat normal. Kita aja kalau lagi sakit mungkin ya, mau mendet kalau lagi sakit ditanya, misalnya mau lagi sakit nih, lagi sakit panas badannya gitu, batuk, pusing, ditanya sama dia, mau makan apa sih? Sini di GoFoodin deh. Rasanya nggak bisa jawab ya. Ah, nggak tahu lah makan apa. Ayo cepetan di GoFoodin nih, disebut makanan yang favorit-favorit. Mau sate Pak ini, mau tongseng Pak itu, mau pizza. Nggak ada yang kepengen. Ya hilang selera makan. Sama dengan anak, selera makannya juga hilang karena sakit. Bukan kemampuan mengunyahnya yang hilang. Jadi jangan buru-buru menurunkan tekstur anak pada saat dia sakit. Berikan makanan lumat jika dia mengalami kesulitan menelan. Misalnya pada saat periode MPASI ya anaknya kurang dari 2 tahun, periksa ke dokter pas dokternya buka, ya ampun ini sariawannya banyak banget Bu. Oh iya ini apa tenggorokannya merah banget, amandelnya gede dan lain sebagainya. Oke, setuju turun tekstur biar lebih gampang lewatnya, nggak sakit pada saat ditelan makanannya, setuju turun tekstur. Tapi nggak ada hubungannya, misalnya anaknya cacar, apalagi ya sakit-sakit yang lain, terus diturunin teksturnya hanya karena demam misalnya. Kemudian pada anak eh, apa namanya yang lagi sakit kan perlu dirayu-rayu. Justru yang ditingkatin adalah rayu-rayuannya. Makan yuk, sedikit aja, 3 sendok ya nak. Makan ya, sama bunda ya makannya ya, bareng ya, sama kakak. Mau pegang sendiri gitu. Rayuannya yang harus tegas justru. Kasih makan lebih sering dengan porsi kecil. Terus, gimana dengan tumbuh gigi? Perlukah kita nunggu tumbuh gigi baru anak naik tekstur? Jawabannya tidak, karena kemampuan mengunyah bukan hanya urusan gigi. Mungkin memotong makanan iya, tapi memotong dengan gusi asal makanannya lunak juga bisa. Tapi menghaluskan makanan bisa dengan gusi atas, gusi bawah, pipi bagian dalam, lidah, dan langit-langit. Nah, sedang yang tadi ya, kalau giginya tumbuh umur 15 bulan gimana, Dok? Masa mau nungguin tekstur? Nah, benar. Tekstur harus naik paling lambat umur 9 bulan, paling lambat banget 9 bulan, dan kita jangan ragu hanya karena giginya belum tumbuh. Giginya nggak ikutan juga nggak apa-apa ya. Kemampuan terus berkembang, dan ingat, perlu dilatih. Latih, 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 supaya anak siap naik tekstur. Kue gimana dok kalau dia muntah kita naikin teksturnya? Gagging atau kue ya merupakan respon alami untuk mencegah tersedak. Refleks muntah ini normal karena area mulut anak masih sensitif. Lanjutin naik tekstur, bedakan gagging kue ini sama tersedak beneran ya. Kita temenin anak, jangan panik, dipastikan dia bernafas, matanya kontak sama kita, terus perhatikan juga makanan yang dia konsumsi, jangan yang mudah tersedak kayak tadi kacang, kemudian anggur, atau yang cangki, yang patah tapi tidak hancur di mulut. Kalau kesulitan naik tekstur, evaluasi perkembangannya, jangan-jangan ada gangguan perkembangan yang lain. Kemudian perbaiki posturalnya, duduk, nggak nyender, nggak gendong. Terus lingkungannya dikurangi stimulusnya, jangan ada TV di situ, ada orang hore-hore supaya dia buka mulut, supaya dia fokus sama makanannya, yang ini keras, yang ini lembut, yang ini harus dihancurkan pakai gusi. Yang tadi ya, rangsang taktil, suhu, ya, jadi makanan bervariasi, ada yang dingin, ada yang hangat, ada yang semi-semi crispy, ada yang hancur di mulut, ada yang agak-agak kayak jelly, telur, atau puding gitu, bervariasi. Jadi anak eh, semakin variatif latihannya. Kemudian hindari yang menghasilkan remahan karena nanti mengentalkan air liur dan membuat anak susah menelan. Kemudian boleh stimulasi oral dengan mainan. Gigit-gigit mainan, tiup apa namanya? Tiup-tiup tisu gitu boleh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nunki. Waduh, nggak kerasa ya, 30 menit terasa sangat cepat sekali. Karena kita memperhatikan secara pada sesi tanya-jawab, karena sudah ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom chat. Jadi kita mau foto terlebih dahulu, kita mau foto bersama-sama ya. Sudah siap menjawab pertanyaan para moms yang borongan? Siap, ayo mari kita lanjutkan. Iya, borongan ini Oh, luar biasa pertanyaannya ya, sampai saya bingung ini ya. Betul, sampai bingung mau memilih yang mana ini ya. Oke, malam hari ini kita akan mulai pertanyaan dari Mam Caca ya.
Dengan Mam Caca, babynya namanya Asami, usia baby 16 bulan, berat badannya 7,6 kg, tinggi badannya 78 cm, jenis kelaminnya perempuan. Dok, anak saya baru saja konsumsi obat TB. Hari ini dia lemas dan tidak nafsu makan. Maunya tidur dan nyusu terus. Kira-kira gimana ya, Dok? Silakan, dokter. Iya, aduh terima kasih. Mom Caca, semoga lekas sembuh ya. Semoga lekas sembuh. Alhamdulillah berarti sudah ketahuan penyebabnya kenapa beratnya masih 7,6 di usia 16 bulan. Baru saja konsumsi obat tuberkulosis. Obat tuberkulosis itu isinya antibiotik. Ada 3 jenis pada fase pertama ya. Ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid. Apa efek sampingnya? Mual. Ya, enak. Nggak enak pokoknya ya. Jadi disabarin, ditemenin. Kalau dia mau makan, alhamdulillah. Kalau nggak mau makan, tidak ada feeding rules pada anak sakit ya. Maunya apa dulu deh, boleh. Itu susu doang juga nggak apa-apa. Jika tidak harus makanannya halus, misalnya dia masih mau nasi atau dilembekin sedikit nasi pakai kuah sup gitu, oke tetap lanjut tekstur biasa. Tapi kalau menolak, mungkin karena saking mualnya, saking nggak lemes banget deh gitu ya, nggak mau, kasih apapun yang dia suka. Kalau dengan bubur ada yang masuk 1 suap 2 suap tidak apa-apa. Cuma tuberkulosis adalah infeksi yang cukup berat, jadi mungkin hebat rasa tidak mau makannya, jangan lupa ditemenin, disabarin, dan semoga lekas sembuh. Gak apa-apa, makanannya dilumatkan dulu, tapi jangan lama-lama. Kalau dia masih mau nasi, tidak perlu dilumatkan makanannya. Terjawab ya, Mam ya. Tetap semangat. Dan tentunya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Mam Sani dengan baby Kristo. Usia baby 9 bulan, berat badannya 7,6 kg, tingginya 70 cm, laki-laki. Pertanyaannya, bayi saya kalau diberi nasi bubur tidak disaring atau nasi tim diemut, Dok. Diberi nasi biasa mau kunyah dan bisa telan dengan cepat. Tapi lauknya dia emut, walaupun disaring atau dicincang halus atau kasar. Kalau dikasih pir iris tipis padahal bisa kunyah dan telan. Harus bagaimana ya, Dok, untuk memberikan lauknya? Oke, Silakan, ini Dok. usianya adalah usia 9 bulan. Iya, betul. Perkembangan oromotornya belum sempurna dan ini adalah eh, sangat bagus sekali kalau umur sudah baru 9 bulan tapi teksturnya sudah bisa nasi, pir iris tipis sudah bisa. Itu adalah kemampuan yang sudah bagus. Bagaimana sampai dia jago makan eh, apa protein hewani cincang kasar, cincang bahkan sampai protein hewani yang nyobek sendiri itu butuh latihan dan latihannya nggak instan. Selalu kita ingat ya bahwa perkembangan anak bukan hanya perkembangan makannya saja, bukan hanya oromotornya, gerak tangannya bisa menggenggam dan lain-lain, tapi juga kemampuan yang lain, kemampuan untuk eh, mengatur dirinya sendiri. Jadi perkembangan sosial emosional, nggak mau diatur mama, nggak mau makan yang itu, mau pilih yang ini, mau lempar yang itu, perkembangan tersebut juga ada. Jadi sabar, Bunda Sani ya nama apa? Karena Kristonya masih 9 bulan sudah bisa nasi itu bagus sekali. Untuk lauk yang emut, yang diemut bisa divariasikan bentuk lauknya, apakah mau disuir, apakah mau dicincang halus dulu, atau dibentuk yang lain, misalnya dibentuk finger food, diolah gitu ya, seperti bakso atau apa, kemudian diolah. Tapi jangan bulat ya, mungkin agak panjang-panjang seperti nugget gitu, boleh lauknya untuk anak latihan mengunyah. Dan nggak apa-apa, masih bisa dilatih karena masih early banget, baru 9 bulan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Mom Pibi dengan nama baby Sean ya, usianya 5 bulan, 7,7 kg, tinggi badannya 62 cm, laki-laki. Berapa kali frekuensi BAB normal pada bayi yang mulai MPASI? Kemudian, apakah tanda kesiapan makan bisa dilatih, Dok? Dan bagaimana perhitungan kalori pada makanan yang ditambahkan asip? Silakan, Dok. Oke, tadi pertanyaan pertamanya apa? Berapa kali BAB normal? BAB normal, ya, frekuensi BAB normal minimal 2 kali seminggu dengan tekstur feses itu lunak seperti sosis atau lembek seperti pasta, kayak selai gitu maksudnya ya, bukan pasta-pasta spaghetti, bukan gitu.
lembek seperti odol, seperti pasta, atau seperti selai, dan seperti sosis. Itu adalah tekstur yang baik. Kalau kurang dari 2 kali seminggu, misalnya anak pup seminggu sekali, terus bulat-bulat kayak pupnya kambing, itu namanya konstipasi. Atau pupnya sekali pup besar, keras, sampai bisa nyumbat toilet gitu ya, itu sudah konstipasi dan itu sudah butuh penanganan dokter. Terus, apakah tanda kesiapan MPASI bisa dilatih? Mungkin tidak. Kenapa? Karena kesiapan MPASI itu adalah suatu hal yang kalau perkembangan anak baik, ya dia akan timbul memang. Latihannya adalah dengan stimulasi motorik kasar. Awal banget adalah tummy time. Tummy time, tummy time, tummy time gitu. Lama-lama anak berguling, lama-lama duduk, bisa nyangga kepalanya. Kalau kita tarik tangannya aja, lehernya nggak disangga, lehernya pun bisa ikut duduk dengan baik. Terus dia bisa tertarik melihat sendok, terus dihap gitu ya. Nah, kalau ada gangguan perkembangan, tanda tersebut harus diintervensi, bukan dilatih di rumah. Tapi bisa atau nggak dilatih ya kalau usianya sudah pas, ya akan keluar sendiri sebenarnya kemampuan itu. Ini kesiapan MPASI ya, bukan naik tekstur ya. Kesiapan MPASI itu kan 4 sampai 6 bulan diceknya. Kalau naik tekstur harus dilatih. Terus kemudian yang terakhir, berapa kebutuhan kalori anak usia mulai MPASI. Itu tadi kebutuhan kalori untuk MPASI-nya saja sekitar 200 kalori per hari mulainya start from. Tapi tadi saya sampaikan berbeda pada tiap anak. Kalau anak kita tinggi besar gitu ya, mungkin kira-kira bisa 250, 260 kalori sekali seharian. Untuk MPASI-nya saja ya, bukan nggak termasuk susu gitu. Oke, baik. Terjawab ya, Mam ya. Selanjutnya ini kita ke Mam Pratiwi dengan babynya Clarissa, usia baby 11 bulan, berat badannya 10 kilo, tinggi badannya 72 cm perempuan. Pertanyaannya, jumlah kalori MPASI untuk 11 bulan berapa ya dokter? Apakah termasuk kalori dari snack, buah, sufor, karena sudah tidak minum ASI lagi? Kalau beda berapa kalori ya untuk masing-masing tekstur 11 bulan bagaimana ya dok? Oke, 11 bulan kebutuhan kalorinya, kilogram berat badan ideal menurut tinggi. Jadi misalnya dia tingginya sesuai untuk anak 6 sampai 12 bulan, maka tarik berat badan idealnya. Contoh kira-kira sekitar 9 kilo atau 10 kilo berat badan ideal. Dikali 110 karena kalorinya anak 6 sampai 12 bulan itu 110 kalori per kilogram berat badan per hari. Jadi misalnya berarti 9 kilo, 9 kali 110 berarti 990 kalori. Umur 11 bulan itu 50-50. 9 sampai 12 bulan ya, 50% ASI, 50% MPASI. Kalau susu formulanya susu formula standar sama segitu juga. Kalau bukan tinggi kalori maksud saya ya. Terus kemudian MPASI-nya 3 kali utama dengan 2 kali snack. Jadi kebutuhan kalori MPASI mulai dari 300 kalori. 300 kalori tersebut sudah termasuk menu utama, sudah termasuk snack. Gitu. Jadi makan 3 kali utama kira-kira 120 sampai 180 ml per kali dengan 2 kali snack dan susu sekitar 700 ml ya. Oke. Kalau untuk teksturnya sendiri, Dok, untuk bayi 11 bulan? Oke, tadi seperti yang sudah dipresentasikan, bayi 11 bulan sebaiknya sudah bisa nasi lembek, nasi tim ya, hingga kalau terampil banget, udah sering dilatih naik tekstur, sudah bisa makanan keluarga. Oke. Sudah bisa makanan keluarga ya, Mam ya. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari Mam Yance dengan baby Selin, 7 bulan 14 hari, berat badannya 7,4 kg, tingginya 64 cm, perempuan. Dok, kalau makan baby saya makannya sedikit-sedikit, Dok. Paling 30 mili. Paling banyak 5 padahal udah sesuai feeding rules. Anak saya masih ASI, Dok. Kalau saya baca-baca, harusnya kan di usia anak saya sudah masuk ke 80 sampai 90 mili ya, Dok. Iya. Oh, Mom Yance, bagus sekali pertanyaannya. Ini Selin, umurnya 7 bulan 14 hari, memang betul baiknya volumenya udah gede. Nanti di 8 bulan targetnya udah 120 mili. Bagaimana kalau Selin hanya makan 30 mili padahal sudah sesuai feeding rules? Yang kita curigai pertama, apakah Selin
small eaters ya. Setiap anak itu kapasitas lambungnya berbeda-beda. Walaupun secara teori usianya Selin 7 bulan 14 hari kira-kira ukuran lambungnya 249 mili atau segelas air mineral gitu. Tapi kalau Selin makannya cuma 30 gitu, Dok. Bisa saja mungkin ukuran lambung atau kapasitasnya Selin lebih kecil bisa. Atau memang dia small eaters, dia nggak suka membanyak itu bisa juga. Yang satu yang bisa dilakukan Mom Yanca meningkatkan kalori. Jadi misalnya daripada kuah bening, ceritanya bubur bening gitu ya. Apakah mau bikin bubur uduk pakai santan atau bubur opor pakai santan, terus tingkatkan proteinnya dan tingkatkan asupan lemaknya. Kemudian nanti di 8 bulan Selin sudah mulai finger food, dari finger food kita juga nyicilin masukin protein hewani, karbohidrat gitu ya. Jadi yang penting-penting dulu yang masuk. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan, anak yang small eaters kadang kecukupan hariannya tetap tidak terpenuhi walaupun kalori makannya udah dinaikin. Apa yang perlu dikonsultasikan ke dokter? Pemantauan pertumbuhan. Misalnya beratnya Selin seret nggak naik-naik atau naiknya dikit, tingginya terganggu, kadang-kadang pada anak small eaters perlu ditambahkan susu tinggi kalori. Sesuai resep dokter, nggak boleh beli sendiri ya. Nanti Mommy aja harus pantau pertumbuhannya Selin. Kalau dia dengan small eaters bagus beratnya, berarti masih cukup, nggak ada masalah. Oke, baik. Ini kok banyak sekali ya dok yang pertanyaan tentang ibunya atau mamnya ingin sekali memberikan anak MPASI di usia mulai 5 bulan. Nah, Oke, salah satunya bagus. ada Mam Emmy dan juga Mam Audrey. Nah, di sini pertanyaannya, mohon penjelasannya untuk MPASI dini bayi 5 bulan berapakah kalorinya, lalu saat 5 bulan sudah MPASI berarti tekstur di 6 bulan berbeda dengan anak lain atau sama dengan MPASI 6 bulan. Kemudian Mama Audrey juga bagaimana dok, bolehkah usia 5 bulan untuk mulai MPASI, apa teksturnya disamakan dengan usia 6 bulan? Silakan dok, sebetulnya boleh atau tidak untuk MPASI dini? Silakan. Terima kasih. Pertama kita harus lurusin dulu. Kok saya freeze ya sebentar? Oke, pertama harus kita lurusin dulu bahwa MPASI dini adalah MPASI yang dimulai pada saat anak belum berusia 4 bulan atau kurang dari 17 minggu. Itu baru disebut MPASI dini. Kalau anak diberi MPASI dini itu nggak boleh ya, tidak ada rekomendasi pemberian MPASI dini. Tapi MPASI di atas 4 bulan atau MPASI di atas usia anak 17 minggu itu bukan MPASI dini. Kapan dilakukan MPASI di atas 4 bulan? Kalau satu dokter anaknya merekomendasikan dengan alasan ASI-nya sudah tidak cukup, padahal volumenya sudah ditingkatkan, perlekatannya udah dibenerin, eh, frekuensi menyusunya sudah dibenerin, tapi nggak oke juga. Terus kemudian masih beratnya seret, misalnya harusnya dari 4 ke 5 bulan naiknya 600, anak kita cuma naik 100, harusnya anak naik 600, anak kita naik 250, udah gitu susunya putus-putus, nggak mau mimi lama, dan lain sebagainya. Akhirnya dokter merekomendasikan untuk MPASI di atas 4 bulan, itu bukan MPASI dini. Ya, asal ada tanda siap makan, eh, bisa menyangga kepala tetap tegak, sehingga dia tidak tersedak dan bisa kontrol rahang, kemudian dia tertarik melihat makanan, dia mau menjangkau makanan, refleks menjulurkan lidah sudah berkurang, dia boleh mulai MPASI. Tapi bukan MPASI dini disebutnya, karena sudah di atas 4 bulan. Apakah tekstur dan kalorinya sama seperti anak 6 bulan? Yes, jawabannya iya, teksturnya sama seperti anak 6 bulan, jangan diencerin. Karena alasan anaknya moms disuruh MPASI lebih cepat dari 6 bulan adalah beratnya nggak naik. Kalau kita encerin lagi kayak krim sup atau kayak kuah kuah sayur gitu, cair banget, kalorinya rendah. Ngapain ngasih makan kalorinya rendah? Jangan-jangan lebih rendah dari susu. Nggak akan naik beratnya. Jadi tetap dengan tekstur MPASI 6 bulan dengan kebutuhan kalori MPASI 6 bulan. Gitu kira-kira. Begitu ya Mam ya. Jadi pastikan apakah betul-betul kalau mau mulai dari usia 5 bulan betul-betul direkomendasikan juga oleh DSA-nya. Apakah relate tadi yang sesuai syarat-syarat yang diberikan oleh dokter. Jangan ikut-ikutan karena di sosial media gitu ya dok ya, atau ikut-ikutan karena di Instagram gitu kan.
Tapi memang ya pastikan kalau babynya normal-normal aja saya rasa di 6 bulan aja ya dokter ya. Ya, betul. Kalau bayinya bagus, ASI-nya cukup, MPASI-nya 6 bulan. Iya, jangan termakan oleh iklan-iklan Instagram atau influencer-influencer itu ya, atau influencer, karena case kita para influencer itu berbeda ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya untuk Mam Dewi, nama babynya Arnold, 16 bulan, berat badannya 8,4 kg, dengan tinggi badannya 75 cm, laki-laki. Dok, anak saya sejak giginya tumbuh dari usia 1 tahun sampai sekarang melepeh protein hewani. Saya sudah merajang hingga halus tetap dilepeh. Saya bikin bakso atau variasi lain tetap dilepeh. Begitu terasa di lidahnya langsung dilepeh. Padahal makan nasi dan sayur sangat suka. Bagaimana ya dok? Terima kasih sebelumnya. Oke, satu yang perlu kita cek lain ya, kalau memang sulit sekali naik tekstur, apakah ada gangguan perkembangan yang lain. Jadi, saya nggak tahu kondisi anaknya moms ya, tapi misalnya dia ada keterlambatan bicara juga, ada gangguan komunikasi, ada misalnya hipersensitif terhadap sesuatu, misalnya kalau bajunya ada kerahnya dia jijik, atau tangannya kena remah biskuit dia jijik, kalau dia injek pasir dia jijik, sehingga kita curiga mungkinkah dia hipersensitif terhadap teksturnya protein hewani, itu juga menjadi tanda tanya. Jadi selain selain kita rajin melatih ya, tapi kan rajin melatih itu ada batasnya. Artinya kalau udah dilatih dok, beneran deh dokter nggak percaya banget sih gitu ya. Kalau sudah betul anak dilatih, diubah-ubah tekstur, suhu, terus rasa pada makanan yang masih belum oke juga, sudah waktunya konsultasi ke dokter anak. Apakah perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, gangguan perkembangan, gangguan sensori pada mulutnya, jadi dia jijik sama protein hewaninya, bisa saja terjadi, karena kemampuan modulasi itu beda-beda. Misalnya kita orang dewasa udah jago modulasi atau udah bagus. Misalnya saya ajak Mbak Frisil, ayo kita makan gado-gado, walaupun Mbak Frisilnya nggak suka sayur, tapi karena diajak gitu, ya udah deh, ayo gitu ya. Itu kemampuan modulasi. Kalau pada anak, kalau dia menderita gangguan sensori, dia tidak bisa memodulasi apa yang dia eh, hindari gitu ya. Pokoknya jijik aja kena protein hewani itu bisa terjadi. Jadi kalau sudah betul dilatih, nggak bisa juga konsul, siapa tahu ada gangguan yang lain yang perlu diatasi dan mungkin sudah membutuhkan terapi oromotor. Itu juga perlu. Terus saya lagi ngebuka chart ya untuk melihat tinggi badannya 75 cm 16 bulan. Itu sudah berada pas sekali di garis -2 standar deviasi kurva WHO untuk anak laki-laki ya. Jadi sudah apa namanya, Mom Dewi, saran saya segera konsultasikan ke dokter karena kalau tingginya Arnold bulan depan nggak naik, dia sudah di bawah -2. Karena misalnya ada gangguan makan, itu harus diatasi. Terima kasih, Mom Dewi. Semoga bermanfaat ya. Semoga teratasi Arnold cepat bisa makan. Oke, baik. Selanjutnya ke Mami Josephine dengan baby Jasper, usianya 5 bulan, berat 6 kilo, tinggi 60 cm, laki-laki. Sebentar. Ini ada pertanyaan baru. Jadi, oke. Dok, bagaimana cara mengatasi choking? Jadi, Oke, kalau untuk choking, semua choking adalah kondisi tersedak ya dok ya, yang iya sangat benar. berbahaya. Betul, choking adalah kondisi tersedak yang sangat berbahaya. Kalau bedakan choking dengan gagging. Kalau choking, saya nggak ada boneka lagi ya, untuk memperagakan bagaimana cara membantu choking ya. Eh, Kalau anak kurang dari 1 tahun, choking itu perlu ada suatu manuver di mana badannya si anak di kepalanya lebih rendah daripada tubuhnya dan kita melakukan pukulan di antara dua tulang belakangnya, di antara dua tulang bahunya sampai apa yang tersedak itu keluar. Mungkin nanti bisa dilihat videonya membantu anak choking kurang dari 1 tahun di YouTube banyak ya. Tapi beda antara choking dengan gagging. Kalau gagging hanya hoe biasa, keluar air matanya, matanya tetap kontak sama kita, anak apa namanya, mukanya merah gitu ya sambil terbatuk-batuk, artinya jalan nafas masih clear, dia masih bisa membatukkan, dia masih bisa bernafas, dia masih bisa kontak. Itu hanya gagging. Kalau gagging cukup disayang aja, pelan-pelan nak, mau minum dulu, pelan-pelan makannya gitu. Jangan panik. Karena kalau panik, mamahnya jerit-jerit, keselak gimana nih. Akhirnya anak kapok, nggak mau dia mencoba lagi. Tapi kalau choking harus diberikan bantuan hidup dasar. Karena choking menyebabkan penyumbatan jalan nafas,
dan menyebabkan anak kekurangan oksigen. Itu harus segera diatasi gitu. Pakai bantuan hidup dasar. Caranya seperti tadi, kepalanya direndahkan, kita pukul di bagian punggung atas sampai benda yang menyumbat itu keluar. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mam Yurista dengan baby Gibran, 9 bulan, berat 8,1 kg, tingginya 67 cm, laki-laki. Pertanyaannya, Dok, kalau bayi pup tiap hari tapi selalu agak keras, apakah harus dikoreksi untuk tekstur dari MPASI-nya? Enggak selalu, tidak selalu gara-gara tekstur MPASI. Jadi apa namanya, pup itu dipengaruhi oleh banyak sekali, bahkan kadang bukan urusannya makanan ya, kadang bukan urusannya makanan. Jadi ada di saluran cerna ada organnya, ada isinya. Isinya itu tanggung jawab kita ya. Jadi kita masukin cairan yang cukup untuk anak. Kalau 10 kilo pertama kebutuhan cairan sekitar 10 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi kira-kira 1000 mililiter sehari. Bisa dapat dari makanan, bisa dapat dari susu. Kalau beratnya 10 kilo, maka 1000 mililiter dapat dari makanan dan dapat dari susu. Kira-kira gitu ya. Tapi apa namanya, komposisi makanan sendiri ada yang kira-kira menyebabkan konstipasi. Itu bisa terjadi. Misalnya produk eh, fortifikasi bisa menyebabkan ya, beberapa buah yang apa namanya, terlalu banyak serat bisa bikin pupnya semakin padat, bisa aja. Kemudian misalnya anak alergi terhadap makanan tertentu, alergi itu nggak selalu ruam kulit, nggak selalu batuk atau pilek-pilek, tapi alergi juga bisa menyebabkan konstipasi walaupun jarang. Jadi nggak selalu urusannya tekstur. Itu perlu dikonsultasikan ke dokter, dicari tahu permasalahannya. Kadang masalahnya bukan makanan, tapi ususnya. Ususnya yang pergerakannya kurang optimal, misalnya ada bagian yang kurang optimal, dan lain sebagainya. Jadi jangan buru-buru turunin tekstur. Nggak ngaruh ya, kita aja makan nasi gitu, tetap misalnya kalau pupnya biasa ya biasa, kalau lagi diare ya cair juga. Tidak tidak selalu jawabannya dikoreksi teksturnya diturunkan gitu, tidak. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mam Fitri dengan baby Zaganos dengan usianya 6 bulan, beratnya 6,8 kg, laki-laki. Ini tingginya kok dikosongin, Mam. Saya tidak pernah mentakar makanan, Dok. Apakah tidak apa-apa? Kemudian variasi makanan apa yang harus semua komponen? Karena untuk wortel dan ikan biasanya saya setiap hari. Paling variasinya saya tambah brokoli, tahu, dan lain-lain. Apakah boleh? Silahkan, Oke, Dok. terima kasih Mau Fitri. Jadi Zaganos makannya setiap hari pasti ikan sama wortel, tapi ditambahin kadang-kadang tambahin brokoli, tambahin tahu gitu ya. Tadi yang sudah kita bahas adalah usia 6 sampai 12 bulan, bukan hanya variasi tekstur, yang penting kan materi kita tekstur hari ini ya, tapi juga variasi rasa supaya anak penerimaannya luas terhadap makanan. Kita berharap dia pas sudah besar suka protein, suka sayur, suka buah, suka karbohidrat, semua makanan bisa dia terima dengan baik ya. Jadi selain variasi rasa, variasi tekstur, variasi warna makanan, itu juga sangat penting. Jadi kalau asupannya Zaganos itu aja, pertama dia nggak kenal rasa lain. Yang kedua, ada kenapa makanan itu harus variasi? Karena ada yang dimiliki makanan lain, makanan B tidak dimiliki oleh makanan A. Contoh, hati ayam tinggi sekali akan zat besi gitu ya, protein hewaninya juga bagus. Tapi bagaimana dengan telur? Proteinnya juga bagus, asam aminonya bagus, tapi apa namanya, zat besinya tidak serendah hati ayam gitu. Atau misalnya dengan seafood, misalnya dengan udang, zincnya tinggi. Oh ternyata zincnya lebih bagus dari bahan makanan yang lain gitu. Jadi gunanya variasi makanan adalah dari makanan A kita dapat zinc yang tinggi, dari makanan B kita dapat zat besi yang tinggi, dari makanan C kita dapat vitamin C yang tinggi. Itu perlu sekali bervariasi ya untuk melengkapi makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, dan mikronutrien, semua vitamin dan semua mineral. Kita kan mau ya, anak nggak perlu vitamin, makanannya gonta-ganti, soalnya lengkap, semua tumbuhnya bagus. Nah, jadi saran saya harus divariasikan, Bunda. Oke, kalau ini ada pertanyaan lagi, dokter, tentang ini dari Mam Audrey, nama babynya Anin, usia 5 bulan, berat badannya 6,2, tinggi badan 61 cm perempuan. Kalau belum bisa duduk, makannya boleh sambil digendong atau sandar di stroller,
Kemudian MPASI-nya dimulai dengan menu tunggal atau langsung menu 4 bintang. Terima kasih dok. Babynya baru 5 bulan ya, berarti ini persiapan untuk MPASI besok kalau udah 6 bulan ya, silahkan. Iya, betul. Yang pertama, pada bayi yang belum bisa duduk, memang belum akan bisa duduk karena bayi yang bisa duduk sendiri set gitu ya, itu umur 9 sampai 7 sampai 9 bulan. Anak yang 7 sampai 9 bulan itu dia bisa duduk sendiri. Tapi yang belum bisa duduk itu kita dudukin. Jadi 4 sampai 6 bulan kan boleh stimulasi duduk. Jadi didudukin. Posisi harus duduk apakah harus? Iya, karena kenapa? Kalau sandar di stroller, dia tidak 90 derajat. Dia begini. Ya, setengah, mungkin 80 derajat, 75 derajat, jadi tidak 90 derajat. Tadi apa pentingnya makan dengan posisi duduk? Rahang itu akan menjadi urusannya anak untuk dikendalikan. Dia menyangga rahangnya sendiri. Jadi untuk ngunyah ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, itu adalah urusannya anak. Jadi dia terlatih rahangnya. Kalau dia nyender, cuma nerima gelegek, tinggal telan aja kayak minum susu. Nah, jadi makanannya tidak menjadi stimulasi buat dia. Itu rugi sekali. Duduk boleh di pangku kalau memang tidak ada kursi khusus, tapi di pangku boleh gitu ya, nggak harus ada kursi khusus, tapi posisi tetap duduk. MPASI dimulai dengan menu tunggal atau menu 4 bintang. Kalau MPASI rekomendasinya IDAI adalah MPASI menu lengkap yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Proteinnya diutamakan hewani karena asam aminonya yang lengkap. Kemudian kalau mikronutriennya didapat dari si menu yang diganti-ganti atau bervariasi tersebut. Nah, kalau menu tunggal, misalnya pisang aja, atau apel aja, atau brokoli pure aja, anak sangat-sangat memiliki risiko untuk tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Karena kita lagi ngomongin stunting ya, MPASI untuk mencegah stunting. Stunting itu zat makanan yang bertanggung jawab dengan tinggi badan adalah protein. Dan angka stuntingnya Indonesia itu 24%, artinya 1 dari 4 anak kita itu stunting. Kalau kita masih berfokus kepada MPASI menu tunggal saja, yang cuma ngasih pure-purean, nggak akan tercapai tinggi badan yang baik. Berat badannya seret yang ada. Kemudian menu 4 bintang juga kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan menu lengkap. Jadi kuadrannya protein hewani, protein nabati, kemudian sayurnya juga jumlahnya besar gitu. Itu juga tidak sesuai karena sayur dan buah pada MPASI kurang dari 2 tahun itu dibatasi. Jadi pakai menu lengkap. Nanti kalau mau browsing resep MPASI menu lengkap keluar tuh ya contoh-contohnya. Oke, siap. Selanjutnya ini pertanyaan dari Mam Arida. Tapi sebelumnya untuk Mam semua yang raise hand, nanti setelah ini kita akan live question. Silakan untuk nyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Satu pertanyaan terakhir dari kolom chat, setelah itu bisa langsung tanya langsung. Kolom chatnya ramai banget loh, luar biasa loh Mbak Frisil. Iya, makanya. Ini makanya yang raise hand, persiapkan wajahnya ya. Saya malam hari ini pokoknya mau lihat wajah-wajahnya dari Mam semuanya. Mam Arida dengan babynya Hana, usianya 8 bulan 11 hari, berat badannya 7,1 kilo, tinggi badannya 66 cm perempuan. Dok, anak saya kalau makan sekitar 6 suap atau lebih masih dikunyah, tapi seterusnya langsung ditelan, tidak dikunyah lagi, mintanya disendokin air. Kalau berapa umurnya tadi? Nangis. Umurnya 8 bulan 11 hari. Ya Mom, namanya juga baru 8 bulan ya. Saya bantuin bayinya ngomong, Mom, bayinya lagi belajar ya, terus tadi kemampuan dia ngunyah itu hasil dia berlatih, dan berlatihnya nggak instan langsung jago, butuh minggu-mingguan, bulan-bulanan gitu ya, sampai dia jago mengunyah dengan baik. Bisa aja dia pegel, langsung telan aja deh gitu, yang penting aku nggak muntah gitu, bisa aja, nggak apa-apa ya, yang penting terus kita latih, dan kita children see children do ya, makan bersama biar kita ngelihat kita itu harus mengunyah kalau makan, sambil terus dilatih. Masih terlalu dini untuk dia bisa terampil mengunyah karena gerakannya masih, jadi gerakan rahang itu dan lidah ya awalnya naik turun naik turun naik turun, kemudian miring kanan miring kiri, lidahnya bisa makanan bisa digeser kanan bisa digeser kiri, lama-lama berbagai jenis
gerakan mulut, gerakan lidah, gerakan mengunyah itu bisa gitu, dan itu perlu latihan. Kalau 8 bulan masih dini sekali, sabar, nggak apa-apa. Oke, baik. Sabar, nggak apa-apa ya. Ya, Namanya juga betul. masih belajar. Masih Silakan. belajar. Iya, masih belajar. Silakan untuk Mam Nurul Fitri yang sudah menyalakan kamera. Jadi kalau mau cepat-cepat saya pilih, nyalakan kameranya ya. Sudah ada Mam Nurul, silakan pertanyaannya, Mam. Ya, terima kasih Mbak Frisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya terlempar Mbak. Tadi saya kan juga ngechat, apakah sudah dibaca apa belum ya, tentang yang kalau bervariasi itu apakah semuanya harus diganti, ataukah salah satu atau duanya yang diganti, lainnya itu boleh tetap. Karena pengalaman saya, anak pertama dulu saya kasih wortel, tiap hari itu anak saya itu kuning jadinya kulitnya. Habis itu ke dokter, saya kira hepatitis, ternyata kebanyakan wortel sampai telapak tangannya tuh kuning. Pengalaman itu tuh, tapi saya tuh kayak nggak bisa lepas gitu dari wortel. Jadi saya kasih wortel tetap setiap hari, cuman porsinya saya kurangi. Apakah boleh seperti itu atau diganti aja semua? Terus saya juga ini dok, nggak pernah menakar-menakar gitu. Jadi ya saya kasih tahu satu gitu, saya potong. Habis itu saya kasih brokoli paling ada 5 ruas gitu. Habis itu ikan, kalau yang di pasar itu kan biasanya ada yang sudah potongan itu, jadi kayak kotak gitu, tinggal saya kukus gitu-gitu aja. Kemudian langsung saya olah. Terus ini juga dok, pada saat kita melakukan mengolah MPASI ya, kalau biasanya ini anak saya kan umur 6 bulan, masih baru makan berapa hari ya, 3 hari ini. Jadi sementara masih kukus-kukus ya. Kan kemarin tuh ada yang boleh dengan dipanggang, boleh dengan digoreng, ditumis gitu. Itu untuk memanaskannya gimana dok? Karena kalau dikukus kan gampang, saya keluarin kulkas, saya kukus lagi. Kalau yang digoreng, ditumis itu bagaimana cara memanaskannya? Mungkin itu aja dok, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Mbak Frisil? Udah dijawab ya tadi ya? Langsung boleh dijawab dong. Oke, Ibu Nurul Fitri tadi sudah dibahas ya bahwa variasi makanan amat sangat penting karena setiap makanan berbeda-beda isinya. Jadi sebagai contoh tadi saya pakai kalau hati ayam dia tinggi zat besi, kalau udang dia tinggi zinc. Misalnya kira-kira seperti itu ya. Jadi setiap makanan dia membawa zat gizinya sendiri dan semakin bervariasi artinya kecukupan makronutrien dan mikronutrien tercukupi hanya dari makanan. Makronutrien itu apa? Karbohidrat, protein, sama lemak. Mikronutrien itu apa? Itu zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Contoh nih, misalnya susu tinggi kalsium gitu ya, hati ayam tinggi zat besi, atau yang lain tinggi tinggi ini dan lain sebagainya. Artinya makanan A membawa zat gizi A, makanan B dominan zat gizi B, makanan C dominan zat gizi C. Hal ini kalau kita variasikan, anak dapat asupan yang optimal, kebutuhan makro dan mikronya terpenuhi, dan dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, akibatnya kita menggonta-ganti makanan, penerimaan rasa juga jadi lebih baik. Anak terbiasa makannya agak pahit dikit sawi doyan, yang asem stroberi doyan juga, yang manis kayak wortel doyan juga. Artinya bukan cuma jenis makanan tapi juga rasa, tekstur, suhu, kadang anget, kadang puding dingin, itu juga sangat penting untuk melatih keterampilan makan. Saran saya adalah ya gonta-ganti variasi makanan. Itu juga rekomendasi ya. Ada 4 kelompok makanan minimal yang harus diberikan selain ASI setiap harinya. Misalnya ada karbohidratnya, kemudian ada kita bilangnya minimum dietary diversity atau variasi makanan minimal setiap hari. Itu ada 4 kelompok makanan minimal. Ada 8 kelompok makanan ya, karbohidrat, kemudian flesh ya, daging-dagingan, telur-teluran, kacang-kacangan, terus kemudian produk susu, kemudian sayur yang mengandung vitamin A, kemudian sayur dan buah-buahan lain. Itu minimal 4 kelompok makanan setiap hari dengan memperhatikan menu lengkap.
gitu. Dan kalau kita cuma itu aja makanannya, kita khawatir anak menjadi picky. Dia milih-milih, maunya ikan doang selama-lamanya, maunya wortel doang selama-lamanya. Itu sangat tidak dianjurkan. Oke. Baik, selanjutnya ini kita lanjut ya, Mam ya. Terima kasih Mam Nurul Fitri. Kita ke Mohon maaf, Mam. Mbak Frisil, yang tadi yang di Ya, Mam ya. Kita next ke yang lainnya ya, karena keterbatasan waktu. Oh ya, makasih. Ini kita ke Mam Tias Arisya. Silakan Mam Tias, karena sedang mengasihi tugas mulia, jadi nggak apa-apa nggak open cam ya. Silakan Mam. Oke, Kak Frisil, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam, dokter. Malam, Om Tias. Oke, dokter, anak saya perempuan. Saat ini usianya 7 bulan 10 hari. Dengan BB 7,1 dan tinggi 65. Kebetulan anak saya lahir dengan prematur 36 minggu dan BBLR 2,3. Nah, untuk saat ini dokter, berarti kan baru mulai empasi bulan lalu tuh ya dok ya, sekitar bulan lalu. Nah, 4 minggu lalu itu anak saya batuk pilek dok. Jadi sempat tutup mulut selama 4 hari lah kurang lebih. Itu sama sekali nggak ada yang mau masuk kecuali makanan yang cair seperti air putih, buah gitu kan yang teksturnya lebih lembut. Nah, setelah batuk pileknya sembuh nih, udah mau makan, mulai makan, doyan, itu dilanjut dengan sembelit dokter. Sembelit tutup mulut lagi sekitar 5 harian. Nah, udah mulai mau makan lagi nih dok. Beberapa hari yang lalu, dia tutup mulut 2 hari, sama sekali nggak mau buka mulut. Setelah saya lihat, itu ada gusi bengkak bagian dalam di bawah. Nah, itu akhirnya saya buatkan bubur dengan tekstur yang halus tapi konsistensinya lebih kental. Dia mau dokter, sehari dia mau makan, tapi besoknya tuh dia tutup mulut lagi dok. Akhirnya saya putar lagi, saya cari tekstur yang pas ya dok buat anak saya. Ternyata dia maunya yang lembek gitu, yang lembek jadi lebih cair. Dicairin gitu lagi, oke. Nah, jadi saya kan bikin buburnya itu lebih kental, tapi dia tuh mau cair pun nggak mau yang pure cair gitu loh dok. Dia maunya sambil ada minumnya gitu dok. Jadi gimana ya, saya takut itu kebiasaan gitu loh dok. Sedangkan dia kan udah mulai ini ya dok ya, udah mulai harus konsisten makannya gitu. Itu gimana ya dok? Oke, Soalnya Mom Tias, ya. Gitu. Mom Tias ini mom yang sudah tahu harus apa, cuma tinggal diyakinkan aja nih. Udah tahu kok harus apa, tinggal diyakinkan sama dokter bahwa mom lanjutkanlah perjuangan, tidak perlu risau. Pertama, kalau anak lagi belajar makan, artinya ini kan masih MPASI awal ya, 6 sampai 8 bulan ini adalah MPASI awal. Sangat wajar, lagi sakit juga, gigi gusinya bengkak, terus kemudian batuk pilek, sangat wajar. Kadang-kadang mau makan, kadang nggak mau, kadang mau yang agak cair, kadang mau yang agak kental, kadang minta yang dicairin lagi. Pertama, sebagai yang menyediakan ya, Bunda harus yakin bahwa apa yang disiapkan untuk anak sesuai dengan usianya. 7 tahun, bubur kental, pure atau mash, bubur kental, tidak boleh diencerkan. Kalau hari ini dia lagi sakit, cuma masuk 1 suap, 2 suap, ya sudah, nanti siang coba lagi. Cuma masuk 1 suap, 2 suap, ya sudah, nanti malam dicoba lagi. Cuma masuk 3 suap, 4 suap, nggak apa-apa. Tapi konsisten. Tadi Mom Tia sudah bilang, kan saya harus konsisten ya dok, benar. Kan anak harus latihan ya dok, benar. Tapi gimana nih dok, udah benar belum naik turun tekstur? Enggak, jangan ya. Jangan, artinya nanti kita, kalau lagi sakit, ini ya, apa namanya, spesial lah kalau lagi sakit nggak apa-apa gitu. Kemarin. Tapi kan sekarang udah enakan misalnya batuknya, udah tinggal GTM-nya aja. Sesuaikan lagi teksturnya dengan tekstur yang seharusnya anak terima, terapkan lagi feeding rules, karena pada anak yang sehat, feeding rules tetap berlaku, berapapun masuknya anak itu adalah bagian dari belajarnya. Kita harus tetap konsisten dan melatih. Saya ngerti kadang kita kepancing ini ya, kalau sebagai ibu tuh kepancing, aduh daripada perutnya kosong
dong dok, mendingan kasih aja deh gitu. Aduh dok, saya nggak tega, soalnya kalau yang cair dia agak masuk setengah mangkok lumayan. Kita terpancing itu, padahal kita tahu itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Jadi saran saya, karena Momtia sudah tahu juga harus apa, tinggal pede aja menerapkan feeding rules ke anak, memberikan MPASI dengan konsistensi yang sesuai sama umurnya. Oke, baik. Semangat ya, Mom Tias Oke, ya. Iya, Oke, semangat. Dok Lucy. Terima kasih ya Iya, dokter. sama-sama. Jadi makin pede deh. Ya, Kasih dok. sama-sama. Selanjutnya, Mam Anastasia yang sambil ngomong, Dok. Lucu sekali. Halo, itu. iya, belum bobo ya nak, ikut belajar nih sama mama ya, ikut ngobrol-ngobrol. Iya, Ibu. Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter, di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya, saya pernah ada omongan kalau anak saya itu katanya nggak bisa tumbuh tinggi karena memang saya cukup dibilang saya tidak terlalu tinggi dan ayahnya pun juga dok. Nah, saya pernah baca untuk sumber kalsium itu kan katanya dari ikan teri. Nah, itu yang paling tinggi katanya dok ya. Nah, terus kira-kira nih dok, anak saya tuh bisa tumbuh tinggi nggak sih dok dengan asupan yang tadi dokter bilang katanya protein ya dok ya? Ya, protein Bunda Anastasia. Bunda yang bilang nggak akan tinggi siapa? Bapak mertua saya. Oke, jadi gini, ada beda, kita harus, saya senang banget pertanyaannya sangat bagus. Ada dua, perawakan pendek ya, perawakan pendek karena kekurangan nutrisi kronik atau kita sebutnya stunting ya. Stunting itu jika tinggi badan di bawah -2 standar deviasi, kemudian, saya pengen jelasin pakai presentasi boleh nggak sih, Mbak Prisil? Boleh, Dok. Silakan. Coba kita escape dulu untuk exit full screen. Aduh. Bentar ya. Kita Baik, itu. Ada dua perbedaan. Biar tambah enak, biar kelihatan pakai presentasi. Aduh, mana sinyalnya? Oke. Mana ya? Lama sekali. Sebentar ya. Semoga masih pada sabar. Jadi ada dua jenis gangguan tinggi badan, bukan gangguan ya. Jadi tinggi badan jika di bawah -2 standar deviasi. Mau pakai itu nggak? Pakai selalu plot tinggi badan anak nggak? Enggak dok. Enggak ya. Saya sebentar. Terakhir tingginya berapa? Sekarang tingginya 63 cm dok, beratnya 7,5. Baru 4 bulan. Oh, udah tinggi dong. Oh, udah termasuk tinggi ya dok ya? 63 umur 4 bulan. Beratnya 75. Itu tinggi di atas -2. Saya sampai ngeliat kurva. Saya share screen ya. Coba. Ya baik dok. Ada dua, kalau perawakan pendek atau stunting. Oh, bisa sih. Nah, kalau kita ngomongin dia stunting atau stunted, ini presentasi saya di webinar lain ya, tapi saya bonus buat mom yang malam ini udah ikutan. Stunting atau stunted, ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau anak pendek, tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi, semua anak yang tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi, kurva WHO, tinggi badan menurut usia, artinya dia pendek, ya, perawakan pendek. Tapi dia stunting, apa memang perawakannya pendek karena mama papanya pendek, atau karena gangguan hormon, atau karena gangguan kromosom, atau karena gangguan tulang, itu harus dibedakan. Kalau berat badannya seret ya, ini
tadinya naik bagus nih ceritanya anak perempuan umur 15 bulan, 17 bulan. Tadinya beratnya bagus, dia melandai, makin jauh dari Z-score yang hijau, makin jauh, lama-lama akrab sama Z-score yang -2. Dia BB seret berbulan-bulan, tapi tidak teratasi. Akhirnya tinggi badan yang tadinya bagus, menjadi ikut-ikutan melandai. Karena ingat, 1 minggu saja anak makan asupannya itu cuma 50%, maka akan terjadi gangguan pertumbuhan panjang badan. Nah, akibat BB seret terjadi perlambatan panjang badan, dan anak akhirnya menjadi pendek di bawah -2. Itu diagnosisnya stunting. Ini bisa dicegah dengan pemberian makan yang optimal, pemberian nutrisi yang optimal, dan yang bertanggung jawab terhadap tinggi badan adalah protein hewani. Sudah saya sampaikan tadi ya, kalsium, vitamin D, dan lain-lain hanya pendukung aja. Kemudian yang stunted, apakah benar dok anak saya tidak bisa tinggi gitu ya? Ini ada salah satu yang perawakan pendek bukan karena kurang gizi ya, namanya familial short stature. Stunted tadi perawakan pendek yang bukan gara-gara kurang nutrisi, yang tadi saya bilang bisa karena kurang hormon, bisa karena keluarganya memang tidak terlalu tinggi, bisa karena gangguan tulang, bisa karena gangguan kromosom gitu ya. Nah, ada yang FSS, gimana kalau mama papahnya tidak terlalu tinggi? Ini saya kasih contoh, ayah tingginya 157, bunda tingginya 151. Sehingga kalau anaknya cowok, tinggi potensi genetiknya 152 sampai 169. Artinya apa? Ada harapan. Masih bisa tinggi dong, ada tinggi potensi genetik 169, tapi bisa juga nggak dok dia tingginya 152 di kemudian hari? Bisa. Caranya adalah dengan ngelihat kurva pertumbuhan tinggi. Kalau berat badannya cakep terus kayak anak ini ya, beratnya bagus, tidak pernah melandai, seiring, sejalan, sejajar, tidak pernah memotong garis. Beratnya bagus nih, kurva yang atas. Kurva yang bawah, tingginya selalu di bawah -2. Terus walaupun berat badannya bagus setiap bulan nambah terus, tinggi badannya terus di bawah -2. Ini namanya stunted. Baru kayak gini kita bilang, oh iya karena mama papanya pendek. Tadi putranya bunda umurnya 4 bulan, tingginya 63, dia 4 bulan, 63 cm. Berarti kan ada di sini, hampir di hijau. Itu malah pas di hijau ya, sama sekali bukan perawakan pendek. Ya, bagus sekali. Jangan lupa diplot dan dikonsultasikan selalu ke dokter. Ya, baik. Terima kasih banyak dok. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mantap, pertanyaannya bagus-bagus. Jadi semangat untuk menjawabnya ya dok ya. Iya benar, pertanyaannya bagus-bagus. Kadang-kadang kita minder ya, benar nggak sih ini anak-anak, pernah ada pasien saya, dok kayaknya anak saya stunting. Kenapa bunda bilang gitu? Soalnya dia pendek. Coba kita lihat dulu kurvanya, ternyata berat badannya naik bagus ya, mamanya nggak terlalu tinggi, 149, papanya 155. Wah bunda ini beratnya bagus terus anaknya, bukan stunting. Stunting itu anak yang beratnya seret, nggak teratasi berbulan-bulan, saya bilang. Kalau beratnya bagus terus tapi dia nggak terlalu tinggi, berarti memang keturunan, apalagi misalnya ayah sama bundanya memang nggak tinggi gitu. Dan sekarang canggihnya kita berada di di waktu kehidupan yang tepat ya, waktu saat semuanya tuh sudah maju, ilmu kedokteran sudah maju dan lain sebagainya. Coba dikonsultasikan, misalnya anak memang pendek gitu ya, segera konsultasikan ke dokter anak yang ahli endokrin, dicari jalan keluarnya. Kira-kira gimana dok kalau pengen lebih tinggi gitu. Dan nggak selalu hanya berkutat pada protein kalsium, nggak cuma itu aja. Ya, karena memang dalam webinar kita 7 hari ini tema generalnya adalah pemenuhan nutrisi di 1000 HPK untuk pencegahan stunting nih dok. Stunting. Ya. Dan tentunya mau ada pertanyaan tambahan nih dok dari saya sendiri. Kalau misalkan ini kan 1000 HPK ya dok ya. 1000 HPK. Kira-kira perlu nggak sih dok baby atau buah hati kita itu kita tambahkan untuk vitamin tertentu gitu? Atau memang dari nutrisi yang kita berikan dari makanan, dari buah-buahan dan segala macam itu nggak perlu tambahan lagi vitamin-vitamin kalau misalkan memang konsumsi makanannya udah oke. Oke. Kalau untuk rekomendasinya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya,
Kemudian untuk apakah ada suplementasi khusus, itu setiap anak berbeda-beda. Yang pertama, misalnya kita ambil contoh zat besi ya, rekomendasi dokter Ikatan Dokter Anak Indonesia yang lama, setiap bayi BBLR atau prematur dia harus dapat rekomendasi IDAI. Kemudian bayi cukup bulan harus dikasih mulai 4 bulan ke atas gitu ya. Tapi ada rekomendasinya, ada Ikatan Dokter Ahli Pencernaan dan Nutrisi (ESPGAN) namanya, itu justru merekomendasikan asupan zat besi yang optimal dari MPASI, dan kalau terjadi kekurangan baru diberikan gitu. Nah, tergantung dokter-dokter anak sebenarnya ya mau mengikuti rekomendasi yang terbaru dari ESPGAN. Kalau dia anemia baru dikasih gitu, karena mikronutrien seperti zat besi kalau tidak dibutuhkan tapi dikonsumsi terus-menerus bisa jadi bumerang juga, jadi bisa menyebabkan organ-organ mengeras dan lain sebagainya. Tapi kalau atas petunjuk dokter dengan resep dokter dan masih mengikuti rekomendasi IDAI yang lama, memang 4 bulan ke atas perlu minum suplementasi zat besi sampai umur 2 tahun. Satu lagi untuk vitamin D, karena mayoritas ya sebagian besar anak Indonesia mengalami defisiensi, vitamin D juga direkomendasikan untuk dikonsumsi setiap hari, apalagi kita sedang COVID ya, sedang pandemi, vitamin D dianggap bisa, banyak bukti ilmiahnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain yang lain-lain ya, selain bukan hanya meningkatkan daya tahan tubuh, tapi juga memperkuat tulang dan lain sebagainya. Kalau misalkan sudah 2 tahun nih dok, kan banyak banget tuh di luar sana ada suplemen yang kayak gummy bear itu dari vitamin C, A, D, apa segala macam. Itu dalam satu gummy bear itu anaknya suruh punya gitu. Itu kira-kira perlu nggak sih dok? Apa dari makanan dan buah aja udah cukup? Oke, kalau makanannya bervariasi, mikro dan makronutriennya, terus yang paling sulit itu dicukupi kalsium ya. Kalau anak 2 tahun ke atas tidak minum susu, saya bukan di endorse produk susu ya. Anak 2 tahun ke atas tidak minum susu itu agak sulit memenuhi kebutuhan kalsium, karena protein hewani sekalipun kalsiumnya tidak setinggi susu atau produk susu, misalnya keju atau yogurt gitu. Kalau kalsium tidak minum susu mungkin perlu disuplementasi. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter berapa dosisnya gitu ya. Tapi kalau multivitamin aja isinya vitamin A, B, C, D gitu. Kalau sudah cukup dari makanan tidak perlu. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjut lagi ke Mom Audrey yang sudah dari tadi saya perhatikan betul-betul mencatat dengan pena dan luar biasa. Mom Audrey luar biasa, keren. Berapa usia anaknya? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia anak saya sekarang 5 bulan. Kemarin kontrol, sudah 3 bulan ini beratnya itu kan awalnya di garis hijau dok ya. Sejak 3 bulan ini berat badannya tuh mulai di bawah gitu dok. Ya, motong garis dia ya. Akhirnya sama dokter MPASI duluan gitu, jadi pas usia MPASI. Oke. Jadi kalau menurut saya lihat di tabel WHO itu kan beratnya masih di dalam range ya dok ya, 6,2 ya. Tapi apakah itu butuh perhatian khusus atau enggak ya dok ya? Oke. Terus yang ya, lanjut Mama Audrey. Baru mulai MPASI ya. Jadi awal-awal 2 hari pertama tuh lancar dok. Cuman makin kesini dia kayaknya kok nggak semangat gitu makannya. Cuman memang tadi saya nanya yang untuk duduk sama sandar di stroller itu kan karena anaknya belum bisa duduk, jadi saya dudukkan di kursi duduk buat bayi itu ya. Rubuh dia jadinya. Jadi itu ke depan gitu, jadi nggak bisa masuk. Jadi gimana itu dok ya untuk makannya? Terus jadi sekarang ini saya kasih makan dikit-dikit tapi sering gitu. Apakah itu nggak apa-apa dok? Nggak sesuai dengan waktu makannya gitu jadinya. Terima kasih dok. Iya, makasih Mom Audrey. Mom Audrey tenang. Yang pertama nomor 1 rumusnya tenang dulu.
pertama tenang. Kalau kita diinstruksikan sama dokter untuk mulai MPASI karena berat badan anak tidak naik adekuat, berarti satu yang perlu kita perhatikan, apakah saat periode MPASI ini bisa memperbaiki berat badan dia atau tidak, ya. Nah, pada saat periode ASI eksklusif berat badan nggak naik, berarti masalahnya adalah pada berapa jumlah yang diminum oleh anak dan apakah anak ada sakit tertentu yang menyebabkan beratnya tidak naik. Sebagai contoh, ini bukannya nakut-nakutin. Misal anak ada kelainan bawaan, penyakit jantung bawaan, sehingga kebutuhan kalori tubuhnya meningkat. Tapi kita nggak tahu dia ada penyakit jantung bawaan. Kalau Mimi nggak lemes, nggak ngos-ngosan, nggak jadi biru gitu. Tapi ternyata kebutuhan badannya meningkat karena misalnya contoh ya jantungnya bocor. Jadi anak-anak lain minum 600 mili beratnya naik, anak yang penyakit jantung bocor minum 600 mili beratnya nggak naik. Itu pertama. Atau misal mamanya pada saat melahirkan, ini saya nggak ngomongin anaknya Bunda Audrey ya, ngomongin secara general. Misalnya anaknya bundanya waktu melahirkan HB-nya 8, 7 gitu ya, udah anemia deh pokoknya. Ternyata bunda yang anemia, cadangan atau deposit zat besi pada bayinya juga rendah. Akibatnya anak-anak lain anemianya kalau udah misal umur 1,5 tahun baru anemia, depositnya baru habis gitu. Ternyata ada anak-anak yang karena mamanya anemia pada saat melahirkan, dia lebih cepat anemianya, umur 2 bulan, 3 bulan HB-nya udah rendah, udah 8, 9, akibatnya susu yang masuk, ASI yang masuk tidak bisa ditransport dengan baik ke seluruh tubuh karena sel darah merahnya kecil dan pucat. Jadi yang perlu Bunda Audrey ingat bahwa nggak hanya karena asupan, bisa saja bayi mengalami sakit tertentu yang kita tidak tahu atau kita belum tahu yang menyebabkan beratnya tidak naik. Nah, usia 5 bulan, kan beratnya segitu lumayan dok, iya betul, beratnya lumayan. Tapi kenapa tidak naik, itu menjadi tanda tanya kita ya, beratnya lumayan tapi tidak naik. Nah, usia segini 70% susu, jangan dipaksakan makan lebih sering, karena asupan kalori yang optimalnya 70% dari susu. Saluran cerna juga belum sempurna banget, masih belajar menerima makanan yang semi solid atau semi padat, maka kita optimalkan susu. 70% itu berapa? Ya kira-kira 800 cc sehari gitu ya, itu harus masuk dulu. Sisanya dari MPASI 200 kalori. Jangan diencerkan, PD dengan tekstur yang kental, terus kalau dia rubuh pakai high chair-nya Bunda sanggah pakai bantal. Jadi dia posisinya tetap tegak dan boleh agak nyender sedikit bahunya, dibantu supaya nggak jatuh menunduk kepalanya gitu ya. Atau boleh agak-agak ya dibantu sedikit kalau posisinya duduk, mungkin bisa kita kondisikan agak bersandar di dadanya Bunda ya sambil disuapi, seperti itu juga bisa. Terus perlu diperhatikan kenaikan kalorinya, kenaikan berat badannya. Kalau berat badannya setelah MPASI, kan instruksi dokter ya, mulai duluan Bu, beratnya nggak naik, berarti Bunda dapat instruksi. Sudah 1 bulan nggak naik juga, jangan lupa kritis. Jadi kalau saya sangat menyarankan nih, saya bisikin moms di sini, kalau ke dokter kritis, kita udah jauh-jauh ngantri lama, siapin pertanyaannya, dok kemarin dari dokter instruksinya makan duluan, sekarang sudah dilakukan, optimal dok masuk sekian cc, ASI sudah sekian sesuai yang dokter bilang, kok belum naik, perlu nggak kita cari yang lain dok, gitu. Itu harus dilakukan. Jadi Mama Audrey juga pertama risaunya berkurang karena tahu rencana selanjutnya dan anak tertangani lebih cepat gitu. Kadang kita pengen dia makan, disuruh makan, jadi saya seringin deh dok makannya supaya asupannya cukup. Enggak juga, karena dia harus harus kebutuhan susunya masih 70% dari kebutuhan kalori. Nah, yang kita dapat dari makanan yang kita harapkan itu sebenarnya zat besi, kemudian protein hewani, di mana kalau di ASI itu zat besinya rendah sekali gitu. Dok, untuk kenaikan BB per bulannya itu ada standar minimal nggak ya dok ya? Iya ada. Kalau 5 ke 6 bulan sekitar 600 gram 1 bulan. Tapi itu rata-rata. Boleh nggak kurang dari itu? Boleh, tergantung tren pertumbuhan. Artinya anak tidak melandai. Kurva pertumbuhannya tidak melandai. Gimana kalau naiknya cuma 400 dok? Tapi kalau dia tidak melandai saat kita ngeplot di kurva berarti nggak apa-apa. Tapi secara general minimal 600 gram 1 bulan dari 5 ke 6. Oh gitu.
Oke, Semangat ya. jawab ya, Mam ya. Iya, Siapa, Bang semangat. Audi? Oke, baik. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Karena tidak bisa on cam ya. Silahkan Mam Berliani Eka. Yuk di-unmute untuk mic-nya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mam Berliani, apa kabar? Maaf nggak bisa on cam karena lagi nyusuin. Ya, silakan. Mau nanya, ini perihal, ini di luar konteks pembicaraan sih tentang tema topik. Tapi saya mau nanya, ini kan apa ya? Jadi banyak nih, ini mitos, nggak tahu ini mitos atau fakta. Tapi kalau misalnya si anak udah suka main air liur, katanya rambut emaknya tuh rontok gitu kan. Iya. Itu benar apa enggak sih? Tapi saya tuh bingung, masalahnya kenyataannya emang untuk saat ini saya jadi kayak rontok gitu, karena Iya. emang anak saya lagi iseng banget suka main air liur. Emang tuh benar apa enggak ya? Atau mungkin ada asupan khusus tambahan atau mungkin makanan-makanan tertentu yang harus dimakan sama ibu menyusui. Soalnya akhir ini rambutnya sering parah banget sih. Jadi bisa kasih rekomendasi nggak, Dok, untuk makan asupan untuk ibu menyusui? Terima Oke. kasih. Iya, terima kasih. Usia anaknya berapa, Mam Berliani? Anakku usianya 6 bulan 3 minggu. 6 bulan. Laki-laki. Oke. Jadi pada saat hamil ya, hormon-hormon ibu itu tinggi semua. Jadi makanya rasanya kok muka kinclong gitu ya, rambut tebel, kulit halus banget tuh, estrogen tuh kerjaannya tuh ya. Begitu hormon ibunya drop karena bayi sudah di luar, hilang semua ya. Udah kayak Cinderella kita ya. Rambutnya rontok. Cinderella nggak rontok rambutnya. Rambutnya rontok. Kayaknya kulitnya balik lagi kayak waktu belum hamil gitu. Kemudian banyak ya problem-problem lain gitu, kulitnya tidak selembut pada saat hamil gitu karena hormon yang menurun. Nah, menurun ya hormon itu kira-kira anak usia 3 bulan atau lebih, jadi udah kembali lagi mama ke badan sebelumnya, ke kondisi hormonal sebelumnya, dan itu bisa menyebabkan rambut rontok gitu. Nah, bertepatan dengan anak fase oral, mulai main air liur, mulai masukin tangan ke mulut, mulai ngecas-ngecas, itu bertepatan dengan fase oral. Jadi kadang dikait-kaitkan, tapi nggak ada hubungannya ya. Cuma kebetulan timingnya pas itu. Kalau asupan nutrisi pada ibu hamil, ibu menyusui, itu bedanya hanya 500 kalori dibandingkan ibu yang wanita dewasa yang tidak menyusui. Contoh misalnya Mom Frisil tidak sedang menyusui, saya sedang menyusui. Itu terus kami berat badannya sama sehingga kebutuhan kalorinya kalau sama-sama tidak menyusui, kebutuhan kalorinya sama ceritanya gitu ya. Tapi karena saya menyusui, saya cuma bonus lebih 500 kalori. Selisihnya sedikit karena 500 kalori itu kalau kita bayangin ya cuma kayak ya nasi sepiring kecil sama satu ayam, selisihnya cuma segitu doang, kira-kira begitu. Jadi nggak perlu ibu menyusui itu eat for two, makan untuk 2 orang ya, apalagi karbohidratnya banyak, nanti pertama mamahnya obesitas, hipertensi, diabetes, nanti malah jadi masalah baru. Ibu menyusui makan hanya selisih 500 kalori, proteinnya kalau bayinya 0 sampai 6 bulan proteinnya selisih kira-kira 15 gram protein atau setara dengan 2 potong sedang aja. Apa? 2 sampai 3 potong sedang protein sehari. Dan kalau ibu 6 bulan ke atas masih menyusui, bayinya itu selisih 12 gram protein atau setara dengan 1 potong sampai 2 potong sedang protein. Jadi bedanya ceritanya Mom Frisil tidak sedang menyusui, saya sedang menyusui, berat badannya sama. Mom Frisil makannya nasi goreng sama telur, saya nasi goreng, telur sama paha ayam 1, gitu doang bedanya. Mom Frisil makan siang nasi, sayur asem sama ikan lele, saya berarti makan siang nasi, sayur asem, ikan lele, dan telur. Selisihin 1 protein begitu kira-kira cukup. Air 2,8 sampai 38 liter sehari. Terus pastikan asupan kita itu bermanfaat ya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah dimakan. Oh, ada cemilan nih dok. Cemilannya keripik kayaknya agak kurang manfaat. Kalau kita pengen optimal asupannya, misalnya snacknya roti panggang pakai telur ya, sama kayak snack MPASI itu jadinya. Kira-kira gitu. Roti isi daging, pisang ditaburin keju gitu. Yang kira-kira mencukupi kebutuhan kita. Satu lagi, kalsium sangat penting ya, nanti keropos giginya karena ASI itu kan egois semua, kalau dia kurang asupan mamahnya dari luar dia pakai cadangan mama.
Jadi sebaiknya dicukupi. Kalau mau pakai vitamin hamil lagi boleh gitu ya. Ngobrol sama dokter OB-GYN, boleh nggak dok saya lanjut vitaminnya sampai selesai menyusui gitu boleh. Termasuk kalsium di dalamnya. Kasih. Iya sama-sama Mbak Berliani. Ya, terjawab sudah untuk Mam Berliani. Boleh beri tepuk tangan di tempat masing-masing, luar biasa. Bagaimana dokter? Banyak sekali pertanyaan ternyata Iya, malam luar hari biasa. ini. Betul. Luar biasa Biasa banyak ya, Dok, sekali ya? semakin ini makin malam makin bagus-bagus pertanyaannya. Ya. Padahal mereka ini juga live atau online dari WIT ya, waktu Indonesia bagian Iya, timur. Jadi luar udah malam. biasa. Udah malam, udah sepi, bener. Saya pernah PTT ini jadi curhat. Saya pernah PTT di Maluku Utara. Tapi saya PTT-nya di tempat yang sangat terpencil. Jadi mungkin momnya juga karena ada sinyal mungkin nggak terlalu terpencil ya Indonesia Timurnya. Tapi kalau di tempat yang sangat terpencil biasanya listrik juga udah pada padam tuh, Mbak Frisil. Jadi tetangga-tetangga yang pakai genset tuh udah pada gelap. Jadi kalau mom ini masih nyala, masih ikutan webinar luar biasa. Iya. Oke, malam hari ini senang sekali dokter, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Namun pada malam hari ini kami minta untuk dokter memberikan closing statement dan juga pesan-pesan khusus dan juga ya semangat ya untuk semua moms dan juga peserta yang hadir malam hari ini. Silahkan dokter. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya bangga sama Mom and Dad yang udah ikutan malam ini. Selalu bersemangat mencari info-info untuk mendampingi si kecil, itu adalah semangat yang luar biasa. Terus yang saya tangkap dari peserta malam ini adalah pengetahuannya sudah banyak, antusiasmenya juga tinggi, sudah banyak membaca, tinggal PD-nya ya. Kadang-kadang kita suka galau karena anak sendiri jadi nggak bisa objektif. Padahal udah tahu yang seharusnya perlu dilakukan. Tingkatin PD-nya, yakin apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan anak. Semoga berhasil. Jangan lupa konsul ke dokter kalau mengalami gangguan tumbuh, gangguan kembang, itu segera dikonsultasikan ke dokter. Itu aja. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi di tempat masing-masing. Terima kasih. Dr. Nunki Andria Samudra, spesialis anak, untuk malam hari ini begitu hangat menyampaikan presentasi, menjawab pertanyaan kami semua. Sehat dan sukses selalu untuk dokter. Kita akan bertemu lagi mungkin di lain waktu, di lain kesempatan. Terima kasih banyak ya dokter. Terima kasih. Jangan lupa mention Instagramnya dan review webinarnya, Mom semua. Oke. Bye dong. Bye, selamat malam. Terima kasih Mbak Frisil, MPASI Bayi Sehat. Amin.